dan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Dwi Sigit Purnomo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Karanggendung 01. Yang saya hormati CGP ya, Pak Lutfi selaku narasumber di kegiatan ini. Tak lupa salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan diseminasi dan pengalaman penerapan budaya positif. Kebetulan di SD kita, SD Karanggendung 01, ada Pak Lutfi yang dalam hal ini ikut dalam kegiatan calon guru penggerak. Semoga semangat dari Pak Lutfi ini bisa menular ke teman-teman yang lain untuk dapat ikut partisipasi mendaftar dalam guru penggerak ini, sehingga diharapkan dengan adanya guru-guru penggerak yang ada di SD Karanggendung 01 ini mampu membawa kegiatan, membawa kemajuan bagi SD Karanggendung 01 ini. Tentunya besar harapan kami sebagai yang dituakan di sini, nanti setelah lulus dari kegiatan guru penggerak ini bisa mengaplikasikan, menerapkan ilmu-ilmunya sehingga bermanfaat bagi anak-anak, bagi sekolahan, menambah semakin majunya SD Karanggendung 01 ini. Budaya positif baik di sekolah, di kelas, dan di manapun itu ya, memang harus kita optimalkan, kita terapkan yang lebih tinggi lagi, yaitu kita budayakan seperti ini ya. Kalau mungkin berawal dari terpaksa, lama-lama biasa, sehingga kemudian menjadi suatu budaya. Maksudnya seperti itu, sehingga hal-hal yang positif ini yang mungkin karena kadang untuk melakukan hal yang baik itu sulit, namun dengan diawali pertama biasanya paksa yang mungkin budaya disiplin waktu memang sulit untuk kita jalani, termasuk saya sendiri. Namun kalau kita awal terpaksa, lama-lama menjadi terbiasa, selanjutnya menjadi budaya. Demikian juga kita dalam berpakaian, dalam keseharian, anak-anak terhadap guru, tutur kata, sopan santun, dan lain sebagainya, kita mampu menimbulkan atau mewujudkan budaya positif yang ada di SD Karanggendung 01, sehingga wali murid yang menitipkan orang tuanya kepada kita merasa bangga dan merasa puas dengan adanya output atau mungkin lulusan yang nantinya ternyata anak saya itu bukan hanya sekedar pintar dalam akademis, namun memiliki etika yang bagus
sehingga di jenjang yang lebih tinggi pun anak-anak bisa mampu berkembang, berilmu, namun juga tidak meninggalkan adab. Itu saja gambaran dari kegiatan ini. Besar harapan kami selalu yang dituangkan di sini ada manfaatnya bagi sekolahan dan bagi anak-anak kemajuan, terutama terkait dengan hal-hal pembiasaan anak untuk menuju ke arah berilmu namun tetap beradab. Mungkin dari saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas. Kepada beliau Bapak Lutfi Cahyadi, CPP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karanggengging 1 Bapak Purnomo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SDN Karanggengging 1. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 dalam acara diseminasi terkait penerapan budaya positif di kelas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru semuanya, Bapak staf yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di kelas 5 ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Nah, jadi ini merupakan tugas dalam susunan acara pendidikan guru penggerak. Setelah kemarin mendapatkan pelajaran atau ilmu, di sini diminta untuk mendiseminasikan, diseminasi. Artinya itu menyebarluaskan. Jadi saya mencoba menyebarkan apa yang saya dapat, apa yang saya tahu, disebar. Kan saya nggak boleh ya, jadi saya cuma sebar. Tanpa benar-benar diminta, saya sebar. Bisa cerita. Langsung saja. Nah, di sini mengenai budaya positif. Ya, ini gambar kemarin waktu zamannya COVID-19. Ya, kita sudah mengalami sekolah pakai masker, pembelajaran menggunakan laptop, menggunakan HP, IT dan sebagainya. Nah, ini salah satu budaya positif yang biasanya kami laksanakan ketika pembelajaran daring maupun touring dalam kegiatan di kelas. Contohnya itu di sini HP di silent. Kemudian jika ada berbicara yang lain dengarkan. Jika mau bertanya angkat tangan, bertanya dengan sopan, selesai tepat waktu. Nah, budaya positif apa sih? Nah, di sini artinya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif tersebut. Nah, sebelum mengikuti modul di budaya positif ini ada 3 pernyataan yang kita anggap biasa
atau kita anggap. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Boleh tidak ya? Hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak, setuju? Setuju. Pemberian penghargaan atau hadiah dapat memotivasi anak, sangat setuju. So, nah di sini ada contoh penerapan budaya positif. Di sini ada 6 ya. Ada 3 restitusi, keyakinan di dalam kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian di sini positif dalam nilai kebajikan. Ada juga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu ada istilah restitusi apa nanti ada di sebelumnya dulu. Nah, di sini ada tokoh. Ada yang tahu beliau siapa? Oh, Stephen ya, hebat. Sudah mengenal ya, sudah tahu. Ini adalah Stephen Covey. Di sini mengenai disiplin positif. Pendekatan teori kontrol. Di sini yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Ini menurut Bapak Stephen. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Pastilah apapun yang kita lakukan pasti punya tujuan. Iya, seperti sekarang ini ada tujuan. Yang ketiga, kemudian berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan realitas kebutuhan orang berbeda. Setiap orang mempunyai kebutuhan berbeda. Disiplin, apa itu disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini juga disiplin cenderung ada rasa tidak nyaman. Nah, ini disiplin positif seperti yang tadi dijudul. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita cocokkan dengan kebutuhan kita. Apakah memang 5 ini betul-betul kita butuhkan atau tidak? Yang pertama, kesenangan. Kita butuh kesenangan, betul apa tidak? Piknik, salah satunya yang memberi kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Harus ya. Hasilnya kita sebagai manusia ingin dicintai, ya. Dan karena kita mempunyai rasa saling mencintai. Yang ketiga, adanya kebebasan. Bebas, tidak dikekang, tidak dikurung, ya. Ingin melakukan suatu hal lain. Kemudian adanya kekuasaan. Pasti kita ingin mempunyai kekuasaan, minimal menguasai diri kita sendiri. Dan bertahan hidup. Pasti naluri kita untuk bertahan hidup. Ketika lapar, minum, makan, ya. Ketika haus, makan, minum.
ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, yang pertama, hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ini yang dirasakan oleh anak-anak kita. Yang pertama, tentunya juga ada rasa sakit ketika menyakitkan buat kita. Kedua, murid menjadi takut, tidak nyaman, memaksa. Nah, ketika takut hukuman, biasanya anak menyembunyikan kesalahan, bohong, dan murid menjadi rendah diri, rendah hati ya. Nah, kemudian ini mulai penghargaan. Yang pertama juga tidak efektif, merusak hubungan. Ada yang seperti qualify boleh. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nah, nanti di sini ada. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi nanti di sini ada perbedaan antara hukuman atau konsekuensi, dan nanti juga ada restitusi. Jadi contoh, di sini nanti ada contohnya nyata. Nah, ini adalah contoh dari 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman, contohnya apa? Ketika guru menghukum siswa untuk hormat kepada bendera selama 10 menit, contohnya itu hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Kalau yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Jadi konsekuensi itu yang harusnya memang anak kita lakukan. Sebenarnya ketika ada PR atau tidak mengerjakan, maka konsekuensinya contohnya mengerjakan ketika istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi itu ada dasarnya, ada aturannya apa, ketika dilanggar, ya itu dilakukan konsekuensinya. Yang terakhir adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika restitusi itu kita menanyakan dulu ke anak, kenapa anak tersebut dapat melakukan hal itu. Contohnya ketika tidak mengerjakan PR ataupun datang terlambat ke sekolah, jadi kita sebagai guru menanyakan dulu, kenapa kamu terlambat. Jadi jangan sampai kita langsung menghakimi, langsung marah-marah, tapi kita cari tahu dulu kenapa kamu terlambat, alasannya kenapa. Dan ketika kamu terlambat, apakah kamu melanggar aturan di kelas? Ya melanggar. Ketika melanggar, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan? Contoh restitusi. Tujuannya sama untuk merubah anak supaya lebih disiplin, namun penyampaiannya lebih halus. Nah, ini penjelasannya. Dapat dilihat di depan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, penerapannya yaitu selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi di dalam restitusi ada 5 posisi kontrol. Ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada contohnya, ilustrasi sebagai penghukum. Kita saksikan bersama.
improvisasi itu jawabannya tuh lurus. Langsung mau. Demikian tadi Bapak Ibu mengenai contoh penerapan restitusi dalam kegiatan sehari kita. Tadi ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman, pemantau, manajer, dan membuat orang merasa bersalah. Sebelum dilanjutkan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjutkan, mohon dipersilakan. Ada? Atau lanjut dulu? Pak Sarut mau tanya? Ya silakan Bu Lucy. Iya, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Lesti. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Tadi pertanyaannya mengenai kendala dalam pelaksanaan restitusi. Jadi kendala
contohnya kendala yang saya alami pertama pada saat saya mencoba mempraktikkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama karena mungkin belum terbiasa, jadi pertama kita harus jeli maupun harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui identitas ataupun sebab kenapa anak tersebut melakukan dari misalnya terlambat, tidak mengerjakan PR dan kesalahan-kesalahan lain. Jadi kita jangan sampai langsung menghardik atau menghukum menyalahkan anak. Jadi sebelum kita melakukan pendekatan kepada anak, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Kemudian kita juga memberikan istilahnya untuk pengertian yang memang sebagai manusia kita pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kesalahan apa yang kira-kira kamu lakukan dan juga diminta dia tidak keluar kelas. Misalnya ketika ulangan mencontek. Nah, kamu mencontek, kamu melanggar peraturan atau peraturan kelas apa? Mengenai kejujuran. Nah, jujur. Ketika kamu mencontek tidak jujur, kita memberi penjelasan. Mencontek itu perbuatan yang baik atau yang buruk. Nah, pasti anak bisa menjawab buruk. Nah, jadi kalau buruk, alangkah baiknya dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, kemudian kita mencoba mencarikan solusi, menanyakan kepada anak. Jadi anak yang memberikan solusi, kita yang bertanya. Nah, kamu telah melakukan mencontek, kegiatan buruk dan melanggar keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kegiatan kamu tadi mencontek? Nah, maka ya Pak Guru, besok lagi saya akan belajar di rumah supaya bisa mengerjakan saat ulangan dan tidak mencontek. Jadi kita mencari tahu dulu apa penyebabnya sampai mencontek, sampai melakukan perbuatan tadi. Kemudian anak itu supaya tahu kamu melanggar peraturan apa dan solusinya apa supaya kamu ke depan tidak melaksanakan kegiatan itu lagi. Begitu Guru istri, lebih dari kita harus lebih mencari tahu kepada anak, tidak langsung menyalahkan. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Nah, jadi untuk gambarannya inilah segitiga restitusi. Jadi ada putusan identitas, validasi tindakan salah, itu tadi anak itu bagaimana melakukan salah atau tidak, dan menanyakan keyakinan yang tadi dilanggar. Kita akan untuk menggunakan melakukan restitusi. Nah, nanti silakan kita bercontoh dari demonstrasi kontekstual penerapan budaya positif di kelas 4. Bisa dicek di YouTube nanti. Kameranya pakai gantung. Ya, coba pakai wadah bukan.
Nah, lihat contohnya. Lihat itu nanti. Next update. Kasus pertama yang mencontek ini kedua datang terlambat ke sekolahan. Terlambat ke sekolah. Belum datang. Sudah yang berekam. Siapa lagi? Paris. Maksudnya sih terlambat Paris apa belum? Paris. Oh, bapak dulu diregistrasi. Tadi Pak Gurunya rekam gitu. Tidak kelihatan. Tulis peta. Nah, ini melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Kemudian di sini saya paparkan mengenai pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan adanya 4 tahap ataupun 4 ini nanti yang ada dalam keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mengenai bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, tidak terlalu banyak. Jadi budaya positif itu jangan terlalu banyak, namun sedikit saja, tapi anak-anak maupun warga kelas dapat mempraktikannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi pada saat membentuk atau membuat keyakinan kelas, Pak Guru, Bu Guru yang ada di depan mengajak kerjasama kepada semua murid untuk berpartisipasi, misalnya menyampaikan pendapat, keyakinan apa yang mau diterapkan di kelas. Nah, ini prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Urutannya tadi, yang pertama curah pendapat bersama anggota kelas. Nah, jadi tadi setiap murid mempunyai hak yang sama untuk memaparkan atau menyampaikan pendapatnya terkait apa yang akan disepakati dalam keyakinan kelas ini. Kemudian masukan-masukan yang disampaikan oleh murid dicatat oleh Pak Guru di depan. Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya keyakinan kelas yaitu dilarang buang sampah sembarangan. Bisa diganti menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan kelas dengan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian meninjau kembali setelah tadi ada masukan dari semua anggota kelas mengenai keyakinan kelas, ditinjau kembali manakah kira-kira yang akan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Yang kedua, meminta warga kelas menandatanganinya. Jadi setelah disepakati untuk bukti bahwa semua anggota kelas, warga kelas itu mensepakati menyetujuinya, itu dengan cara semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian tempel di dinding. Keyakinan kelas ini perlu kita tempel di dinding supaya ketika kita masuk kelas atau ketika kita lewat, ketika murid kita memasuki kelas langsung bisa melihat keyakinan kelas itu apa, supaya dapat kita hafalkan, kita ketahui apa sih keyakinan kelas kita, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
refleksi ketika sudah menerapkan ataupun membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada refleksi dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu mengenai refleksi. Anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas. Yang kedua, anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang mencontek misalnya, ketika memang itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka ada kesadaran diri untuk jangan sampai melakukan perbuatan itu lagi. Anak yang tidak masuk dalam curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Jadi diharapkan setiap anak itu dapat menyampaikan gagasan pendapatnya ketika curah pendapat. Tindak lanjut dari keperbuatan ini, dari kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Ini penerapan segitiga restitusi bisa dilihat di YouTube. Nah, ini yang terakhir yaitu siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Jadi kita sebagai seorang guru harus bahagia supaya kita dapat mencurahkan, menyebarkan kebahagiaan kita kepada murid kita, sehingga murid-murid kita juga ikut bahagia dan dapat menerima apa yang kita sampaikan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Alia. Siang, Pak. Ya, terima kasih Alia sudah datang ke ruangan. Tadi Alia sudah jajan belum? Sudah. Jajan apa tadi? Dan ciki. Oh, ciki. Enak ciki ya? Enak. Alia tahu nggak kenapa Pak Guru panggil ke ruangan ini? Sudah. Nggak tahu? Jadi Alia, tadi waktu di kelas, pada saat ulangan Pancasila, Pak Guru lihat
Alia melihat jawaban teman, yaitu tadi jawabannya Iza. Iya betul? Iya. Iya betul ya. Nah, jadi di sini Pak Guru tidak mau menyalahkan Alia ataupun yang lainnya. Jadi Pak Guru mau menerangkan bahwa kita sebagai seorang manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru pernah melakukan salah, Alia juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Namun kalau tadi mencontek itu perbuatan yang baik atau yang buruk? Buruk. Buruk. Berarti kalau perbuatan yang buruk, baiknya dilakukan apa tidak? Tidak. Tidak dilakukan, ya. Nah, pasti Alia itu mencontek karena ada alasannya. Iya. Coba Pak Guru mau dengar alasannya apa? Kenapa Alia mencontek? Tidak belajar tadi malam. Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Main HP. Oh, main HP. Tidak belajar, main HP sehingga tadi pada saat ulangan tidak bisa menghafal. Ya. Alia masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang kita sepakati bulan lalu? Jujur dalam bertindak. Iya, jadi keyakinan kita yaitu jujur dalam perbuatan yang tadi Alia lakukan pada saat ulangan. Jujur apa tidak itu? Jujur apa tidak? Tidak jujur karena melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Nah, coba sekarang Pak Guru tanya supaya Alia tidak mencontek saat ulangan, apa yang harus Alia lakukan? Belajar. Belajar. Apa lagi tidak selain belajar? Tidak Bermain. tidak bermain, mengurangi bermain ya, dan mengerjakannya dengan semampunya. Dan jangan lupa berdoa. Karena Pak Guru akan tetap menilai kamu prosesnya dan kejujuran kamu, Pak Guru nilai. Kira-kira Alia mau kapan mulainya? Sekarang. Ya, mulai sekarang hari ini ya. Nah, jadi mulai hari ini Alia kalau ada ulangan mengerjakan sendiri dan nanti malam ataupun pulang sekolah belajar supaya ketika ulangan bisa mengerjakan dengan baik. Oke, terima kasih Alia. Alia pasti bisa menjadi anak yang soleha, mengerjakan tugas dan ulangan dengan sungguh. Ya, terima kasih sudah ke ruang ini. Silakan Alia boleh bermain lagi ketika istirahat. Ya, Pak sudah Guru. Ya, makasih ya. Selamat siang, Faris. Faris sudah sholat duha tadi? Sudah? Sudah belum? Ya nanti kalau belum sholat duha, setelah ini sholat duha. Faris tahu kenapa Pak Guru tahu? Tahu. Jadi Faris tadi pagi saat teman-teman sudah mulai berdoa, Faris baru datang ya. Jadi Faris terlambat. Nah, di sini Pak Guru tidak mau atau tidak akan menyalahkan Faris, tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Misalnya pada saat ada acara Pak Guru datang terlambat, namun tidak selalu terlambat. Nah, Faris menjadi perbuatan atau tingkah laku Faris tadi pagi terlambat itu perbuatan yang baik atau buruk? Ya, jadi kalau buruk sebaiknya tidak dilakukan. Nah, Faris terlambat, pasti Faris punya alasan.
Coba ceritakan ke Pak Guru, kenapa Faris bisa terlambat datang sekolah? Faris tidurnya kepala. Kalau Pak Guru boleh tahu, tadi malam Faris pukul berapa tidurnya? 11 malam? Wih, oh iya malam sekali ya. Ngapain aja sampai jam 11 malam Faris? Nonton TV sama main HP. Sehingga tadi bangunnya kesiangan. Bangunnya jam berapa tadi pagi? Jam 6 sampai setengah 7. Oh, setengah 7. Sehingga tadi Faris sampai sekolah jam berapa ya? Oh, jam 7:15, jam 7:15. Ya. Jadi memang ketika kita melakukan kesalahan itu hal yang wajar, tapi jangan sampai diulangi. Faris masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat pada bulan lalu? Masih ingat nggak? Apa? Disiplin dan tepat. Iya, disiplin dan tepat waktu. Berarti Faris sudah melanggar kesepakatan kelas kita ya, disiplin dan tepat waktu. Nah, coba sekarang Pak Guru tanya, supaya Faris besok lagi tidak terlambat, apa yang harus Faris lakukan? Tidurnya lebih awal. Yang tadi malam tidurnya jam 11, nanti malam jam berapa tidurnya? Jam 8. Ya, yang tadinya jam 11, jam 8. Terus apalagi supaya bangunnya kasih yang harus lakukan? Misalnya apa? Pasang apa? Oh, menyiapkan alat sekolah sejak malam. Iya, sehingga waktu pagi bangun kasih ya, belum subuh sudah bangun. Faris langsung persiapan subuh, mandi ya, pakai baju, sarapan, sehingga tidak terlambat. Faris mau mulai kapan melakukan hal baik itu? Iya, mulai hari besok ya. Jadi mulai hari besok Faris jangan sampai terlambat kembali, datang ke sekolah yang lebih awal tepat waktu. Oke, Faris, terima kasih kamu telah tadi mengungkapkan ya syarat-syarat supaya tidak terlambat. Mulai besok harus jadi lebih anak yang baik. Aku yakin Faris bisa menjadi anak yang soleh ya, berbakti kepada orang tua, berprestasi ya. Terima kasih Faris, karena tadi kamu belum sholat duha ya. Silakan setelah ini kamu sholat duha dan besok jangan terlambat ya. Terima kasih Bos Faris. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi atas masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris. Senang sekali diajak Pak Lutfi untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk waktunya yang telah menyempatkan hadir di ruangan kelas 5 ini dalam acara diseminasi mengenai budaya positif. Saya mohon maaf apabila dalam rangka menyampaikan materi tadi banyak kata-kata yang salah atau materi yang kurang jelas dalam penjelasannya. Nanti bisa dilanjut secara langsung nih, bertemu saya, tanya saja kalau mau tanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.